untuk memberikan nutrisi secara maksimal karena untuk tingkat produktivitasnya sangatlah istimewa. Dari total 4.400 tanaman, pemilik lahan hanya memberikan pupuk dasaran Ponska 1 sak dan juga diberi pupuk kandang kambing sebanyak 3 sak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Benih Bertani TV, channel yang spesifik membahas tentang edukasi benih berkualitas pilihan petani Indonesia. Bersama saya, Ahmad Sultoni. Baik, pada video kali ini saya sangat merekomendasikan bagi sahabat tani untuk menanam cabai varietas ini pada lahan sahabat tani saat musim kemarau. Karena pada saat musim kemarau untuk serangan virusnya sangat merajalela, maka saya sangat merekomendasikan sahabat tani untuk menanam cabai varietas ini. Cabai varietas apa dan bagaimana perawatan pada lahan ini selengkapnya setelah yang satu ini. Baik, kali ini saya sedang berada di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, dan kali ini saya sedang berada di lahan cabai dengan varietas Absolute 69. Cabai varietas Absolute 69 ini sangat rekomendasi bagi sahabat tani untuk ditanam pada musim kemarau. Karena pada saat musim kemarau serangan virus lebih merajalela, maka dengan menanam cabai yang sudah tahan terhadap virus, maka untuk perawatan yang sahabat tani lakukan akan lebih mudah dibanding dengan sahabat tani menanam varietas cabai yang belum tahan terhadap virus. Dan juga bisa sahabat tani lihat bahwa cabai varietas Absolute 69 pada lahan ini untuk tingkat produktivitas dan juga pertumbuhan tanamannya saya katakan cukuplah istimewa. Akan tetapi sebelumnya perlu sahabat tani ketahui bahwa untuk perawatan ataupun pengolahan lahan pada lahan ini saya katakan untuk perawatannya sangatlah sederhana. Karena dari total 4.400 tanaman, pada saat awal olah lahan, pemilik lahan hanya memberikan pupuk dasaran yakni Ponska 1 sak dan juga diberi pupuk kandang kambing yang sudah difermentasi sebanyak 3 sak. Akan tetapi, walaupun dengan nutrisi dasar yang bisa saya katakan cukup sederhana, untuk tingkat pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman pada lahan ini, saya katakan cukuplah istimewa. Lalu perawatan yang dilakukan pada lahan ini, saya katakan cukuplah sederhana karena pemilik lahan baru memberikan pupuk kocor susulan sebanyak 2 kali, yakni saat cabai sudah berumur 2 minggu dan pupuk kocoran kedua saat cabai sudah berumur 70 hari. Lalu untuk nutrisi kocor yang diberikan pada lahan ini, pemilik lahan memberikan nutrisi yakni NPK Mutiara 1616 dan juga Ultradap, diberikan Mutiara 1 genggam dan juga Ultradapnya 1 sendok setiap 1 ember kecil. Akan tetapi, walaupun dengan pemberian nutrisi kocor susulan yang saya katakan cukup sederhana, untuk tingkat pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman pada lahan ini, saya katakan cukuplah istimewa. Karena pemilik lahan juga melakukan perawatan pada saat fase vegetatif. Pemilik lahan memberikan pupuk ataupun nutrisi via spray, yakni dengan memberikan morden setiap 5 hari sekali. Dan saat sudah masuk ke fase generatif, pemilik lahan secara rutin memberikan nutrisi susulan via spray, yakni dengan memberikan Kalinet. Pemberian nutrisi via spray tersebut dilakukan setiap 5 hari sekali. Dan bisa sahabat tani lihat bahwa dengan pemberian nutrisi via spray yang dilakukan secara rutin 5 hari sekali, untuk tingkat pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman pada lahan ini, saya katakan cukuplah istimewa. Lalu juga bisa sahabat tani lihat bahwa bedengan pada lahan ini, saya katakan cukuplah tinggi. Ukuran bedengan pada lahan ini, ketinggiannya mencapai 70 cm. Hal ini dilakukan pemilik lahan karena pada lahan ini airnya sangatlah melimpah. Dengan bedengan yang agak tinggi seperti ini, hal ini untuk meminimalisir serangan jamur yang akan merajalela. Karena dengan bedengan yang cukup tinggi, untuk aliran air bisa lebih mudah untuk mengalir ataupun menghilang dari lahan ini. Lalu juga bisa sahabat tani lihat bahwa pada lahan ini satu lubangnya diberi 2 tanaman. Hal ini dilakukan pemilik lahan karena pemilik lahan sebelumnya mengira bahwa jika cabai Absolute 69 ini untuk tingkat pertumbuhannya tidak lebih baik. Akan tetapi bisa sahabat tani lihat bahwa sampai panen yang kelima ini untuk tingkat kelayuannya pada lahan ini saya katakan cukuplah minim. Lalu juga bisa sahabat tani lihat bahwa walaupun tanaman pada lahan ini sudah panen yang kelima, untuk bunga atau bakal buah yang berada di bagian atas masih tetap bermunculan. Hal ini secara tidak langsung menandakan bahwa untuk tingkat produktivitas tanaman Absolute 69 tidak perlu sahabat tani ragukan lagi. Lalu jika dilihat dari karakteristik tanaman cabai Absolute 69 pada lahan ini, untuk tingkat produktivitasnya tidak perlu diragukan lagi. Karena bisa sahabat tani lihat juga bahwa jarak antar ruas cabai Absolute 69 pada lahan ini saya katakan cukuplah pendek. Dan rata-rata setiap ruasnya muncul double buah. Hal ini secara tidak langsung bahwa dengan karakteristik jarak antar ruasnya cukup pendek dan setiap ruasnya bisa muncul buah, bahkan rata-rata buah yang muncul adalah double, untuk tingkat produktivitas cabai Absolute 69 pada lahan ini tidak perlu sahabat tani ragukan lagi. Lalu
cabai Absolut 69 ini sangat rekomendasi bagi sahabat tani untuk tanam pada musim kemarau. Karena pada saat musim kemarau untuk serangan virus lebih merajalela dengan keunggulan cabai Absolut 69 yang sudah tahan terhadap virus, maka ini menjadi rekomendasi bagi sahabat tani untuk tanam pada lahan sahabat tani pada musim kemarau. Karena untuk serangan virus Gemini ataupun virus kuning tidak perlu sahabat tani ragukan lagi, karena bisa sahabat tani lihat bahwa pada lahan ini untuk serangan virusnya saya katakan cukuplah minim, karena memang cabai Absolut 69 ini sudah tahan terhadap virus. Lalu juga bisa sahabat tani lihat bahwa daun cabai Absolut 69 pada lahan ini memiliki karakteristik yang daunnya agak bergelombang. Akan tetapi sahabat tani tidak perlu risau ataupun bimbang jika menanam cabai Absolut 69 pada lahan sahabat tani menemukan daun pada lahan sahabat tani agak bergelombang, karena ini memang karakteristik ataupun ciri khas dari cabai Absolut 69 dengan daun yang agak bergelombang. Maka cabai Absolut 69 ini sudah tahan terhadap virus. Lalu juga bisa sahabat tani lihat bahwa karakteristik dari cabai Absolut 69 pada lahan ini batangnya mudah berkayu, dan dengan karakteristik tersebut untuk serangan layu fusarium bisa sedikit teratasi. Mungkin sedikit kesimpulan dari saya sangat merekomendasikan bagi sahabat tani untuk menanam cabai Absolut 69 pada lahan sahabat tani. Karena bisa sahabat tani lihat bahwa walaupun saat ini sedang musim kemarau, untuk serangan virus Gemini atau virus kuningnya pada lahan ini saya katakan cukuplah minim. Lalu saya sangat merekomendasikan bagi sahabat tani untuk menanam cabai Absolut 69 pada lahan sahabat tani. Karena bisa sahabat tani lihat bahwa pada lahan ini walaupun dengan perawatan yang saya katakan cukup sederhana, untuk tingkat produktivitas dan juga perkembangan tanamannya saya katakan cukuplah istimewa. Dan bahkan bisa sahabat tani lihat bahwa untuk ketinggian dari cabai pada lahan ini saya perkirakan lebih dari 2 meter. Mungkin sedikit saran dari saya, jika sahabat tani menanam cabai pada musim kemarau, saya sangat merekomendasikan bagi sahabat tani untuk menanam cabai yang sudah tahan terhadap virus. Lalu jika sahabat tani menanam cabai pada musim kemarau, saya sangat merekomendasikan bagi sahabat tani untuk memberikan asam humat dan juga jamur mikorizа. Karena dengan pemberian asam humat dan juga jamur mikorizа, untuk daya serap air yang dibutuhkan oleh tanaman akan bisa sedikit terbantu. Lalu jika sahabat tani menanam cabai Absolut 69 pada lahan sahabat tani, saya sangat menyarankan bagi sahabat tani untuk memberikan nutrisi secara maksimal. Karena bisa sahabat tani lihat bahwa pada lahan ini untuk tingkat produktivitasnya sangatlah istimewa, dan jika ditunjang dengan pemberian nutrisi secara maksimal, maka untuk pertumbuhan buah yang ada pada lahan sahabat tani akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sahabat tani. Mungkin sekian video kali ini. Jika video kali ini dirasa bermanfaat, bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.